Taiha menyadari lewat suara yang ia dengar dari tanah bahwa Daigil tengah menuju ke arahnya. 다시 돌아오고 있습니다. Ia pun lantas berinisiatif untuk menipu Daigil dengan cara mengusir kudanya pergi. 어쩌시려고 말을... Setelah itu, ia kemudian mengajak Unyun kabur dengan berjalan kaki. Tak lama setelah itu, Daigil pun datang lagi ke kedai tersebut. Tentu saja Daigil tak melihat lagi ada kuda di sana. Dia lantas menempelkan telinganya ke tanah dan mendengarkan derap langkah kuda yang berlari menuju ke arah timur. Merasa sudah tahu informasinya, tanpa banyak basa-basi ia pun bergegas menuju ke timur untuk mengejar kuda Taiha. Saat Daigil memacu kudanya, nyaris saja Unyun melihat orang yang selama ini mengejarnya. Namun Taiha melarang Unyun menampakkan diri dan menyuruhnya untuk bersembunyi saja. Setelah Daigil sampai, ia mendapati kuda tersebut kosong tak berpenumpang. Ia sadar bahwa kali ini ia tertipu lagi. Karena kehilangan jejak untuk kesekian kali, ia pun memberikan kode kepada teman-temannya untuk kembali berkumpul. Melihat kembang api yang menyala di atas membuat Unyun semakin khawatir. Ia bingung mengapa mereka seperti mengejar Taiha. Namun Taiha tak menjawabnya dan justru mengajak Unyun untuk lewat jalur lain. 말해주세요. 어찌된 일이... Tak sampai di situ, Unyun terus mendesak Taiha agar memberitahu mengapa ketiga orang tersebut memburu Taiha. Merasa tak mendapatkan jawaban, Unyun kemudian bertanya siapa mereka. 그럼 그자들은 대체 누구란 말입니까? Taiha dengan terpaksa memberitahu bahwa mereka adalah Chuno si pemburu budak. Unyun kaget karena dirinya tidak merasa berstatus budak. Begitupun Taiha yang beralasan bahwa dirinya juga bukan budak. Merasa bingung dengan semua yang terjadi, Unyun pun segera pergi meninggalkan Taiha. Namun Taiha kembali menyusul Unyun. Kali ini Taiha benar-benar tidak akan membiarkan Unyun pergi begitu saja. Ia menyuruh Unyun agar mengikutinya sementara waktu hingga Taiha sampai di desa Chungju. Sementara itu Daigil dan kawan-kawan akhirnya berkumpul di kedai tempat Taiha menginap. Jenderal Choi mengakui bahwa taktik militer mereka telah dikalahkan oleh Taiha. Wang Sun sudah merasa mereka bakal kehilangan hadiah mereka. Akan tetapi Daigil masih belum menyerah. Dia pun ingin menyelidiki masa lalu Taiha untuk bisa memperkirakan tujuan Taiha selanjutnya. Trio Chuno pun akhirnya pergi ke perpustakaan di tengah kota untuk mencari tahu arsip militer kerajaan. Si penjaga perpustakaan awalnya meminta bayaran Trio Chuno lebih mahal. Namun setelah Trio Chuno memperlihatkan tanda pengenal bahwa mereka sedang bertugas, si penjaga perpustakaan itu pun lantas menjadi ketakutan. Taiha dan Unyun telah sampai di atas bukit. Unyun tampak terpesona dengan pemandangan indah tempat kali ini yang ia tuju. 아름다워요. Akan tetapi ternyata Taiha salah tujuan. Dengan lugunya, Taiha pun meminta maaf kepada Unyun karena telah salah memilih jalan. Scene berpindah pada Trio Chuno yang mendapatkan buku mengenai tugas terakhir dari Taiha. Diceritakan kala itu Taiha marah kepada Chulwong. Hal itu dikarenakan ia dan pengikutnya tidak memakai pakaian berkabung padahal putra mahkota telah meninggal 3 hari yang lalu. Taiha menyuruh Chulwong agar memakai pakaian duka. Akan tetapi Chulwong tak menuruti perintah Taiha dan mempersilahkan untuk menghukumnya jika memang itu perintah kerajaan. Jenderal Choi berpendapat bahwa ketika putra mahkota meninggal maka seluruh bangsawan harus memakai pakaian warna putih selama 3 tahun. Jenderal Choi juga bersimpati dengan Taiha karena sangat setia dengan putra mahkota. Akan tetapi Daigil yang kontra dengan Taiha berpendapat lain, bahwa tak mungkin petugas kerajaan harus berjingkrak-jingkrak memakai baju putih selama 3 tahun. Obrolan mereka seketika terpecahkan ketika Jenderal Choi menemukan kisah Taiha setelahnya.
Waktu itu Taiha dituduh menyelundupkan barang oleh Kyung-sik. Dari situlah Taiha terjebak dan dihianati oleh anak buahnya sendiri yang bernama Hansum. Mengetahui kisah tersebut, Daegil dan Choi pun melihat kejanggalan. Alasannya, Taiha yang harusnya berkhianat dan dieksekusi, namun kenapa tiba-tiba nyawanya diampuni dan dijadikan budak? 아무리 생각해도 이상해. 응? 가명에 노비로 떨어진다. Daegil kemudian menyelidiki dokumen lainnya. Dia menemukan saat yang bersamaan ada menteri yang turun dari jabatannya. Saat itu Lee Kyung-sik bertemu dengan seorang menteri yang bernama Lim. Lim berkata pada Kyung-sik bahwa ia akan mengundurkan diri dari jabatan dan memberikan jalan untuk lawan politiknya, yaitu Kyung-sik itu sendiri. Namun dengan syarat Taiha harus diselamatkan. 정치를 하는 사람은 멈춰야 할 두었다 생각하네만. Itulah alasan mengapa Taiha terbebas dari hukuman mati. 자유정이 Dari kisah yang mereka baca, Daegil mendapatkan petunjuk untuk menemukan Taiha. Daegil pun lantas mengajak teman-temannya untuk menuju Chunju, tempat yang kemungkinan akan Taiha tuju. Tentu saja itu adalah rumah pejabat Lim. 야야야 일어나. 야 식충 뚱주로 가자. Dalam perjalanannya, Daegil melihat sebuah rumah penginapan di desa. Kala itu trio Chuno menyamar sebagai polisi rahasia dan berkata pada pemilik rumah sambil menunjukkan lukisan Taiha. Daegil berpesan jika pemilik rumah tersebut melihat orang sedang bersama seorang wanita pakaian berkabung, maka terima saja dan menyuruhnya untuk menginap. Setelah itu barulah laporkan kepada pihak berwajib. 적하면 속히 관하여야 할리거라. 들겠습니다, 현아리. Di sisi lain, Chulwong akhirnya menyerah dan memutuskan keluar dari penjara untuk mengikuti kemauan mertuanya. Dengan tatapan cuek, dia mengikuti instruksi dari mertuanya. Sebelum Chulwong pergi, Kyung-sik berpesan kepada Chulwong agar menemui istrinya karena dia sangat tersiksa karenanya. 걱정을 많이 한 듯이네만. Dia pun langsung datang ke tempat istrinya. Mula-mula istrinya memperlihatkan tulisan yang pernah ditulisnya tempo lalu. Akan tetapi dengan tega Chulwong meremas kertas tersebut sembari berkata bahwa dia tidak bisa membaca tulisan itu sama sekali. Chulwong justru menyuruh istrinya untuk berbicara langsung padanya. Istrinya pun kemudian berusaha berbicara walaupun sangat kesulitan. Ia berpesan kepada Chulwong agar tak bersaing dengan ayahnya karena dia adalah orang yang menakutkan. Akan tetapi Chulwong menjawab bahwa dia juga tak bisa mengerti dengan apa yang dibicarakan oleh istrinya. Chulwong pun kemudian berlalu begitu saja. Setelah itu Chulwong pergi ke rumah ibunya. Akan tetapi dia hanya berani melihat ibunya dari kejauhan. Dia pun memberi hormat kepada ibunya lalu kemudian pergi. Di tempat lain, sesuai perkiraan Daegil, Taiha dan Unyun menghampiri rumah yang tadi Daegil datangi. Pemiliknya mengingat wajah Taiha dan mempersilahkannya untuk masuk. 안으로 드시죠. 예. Pemilik rumah itu kemudian diam-diam beranjak pergi untuk melaporkan keberadaan Taiha dan Unyun pada pihak berwajib. Saat beristirahat, Unyun akhirnya menyebutkan namanya. Namanya berubah menjadi Hyewon semenjak ia lepas dari dunia perbudakan. Namun di sini kita panggil Unyun saja ya guys, biar gampang. 혜원이라 합니다. Taiha juga menceritakan tentang keluarganya yang sudah tidak ada setelah invasi Qing. Taiha juga mengaku setelah peperangan tersebut ia berada di Cina selama 8 tahun. Mendengar itu, Unyun bingung, ada urusan apa Taiha berada di Cina selama 8 tahun. 청나라의 포로로. Namun di situ Taiha masih beralasan dan tak mau menunjukkan identitasnya pada Unyun. 저도 Unyun juga bercerita bahwa dia pernah hampir mati saat invasi. Akan tetapi saat itu tuan muda yang ia cintai telah menyelamatkannya. Mendengar itu, Taiha lantas meminta Unyun agar melupakan orang yang telah meninggal. 사람이 아닌데 그만 있고. Unyun beralasan bahwa perempuan tidak sama dengan laki-laki. Sebab pemuda bernama Daegil itu sudah terlanjur tertanam di hatinya. 인에게 드렸던 마음인걸요. Dalam pembicaraan itu, Taiha tiba-tiba mendengar jejak kaki melangkah ke arahnya. Ternyata itu adalah beberapa polisi yang datang menyergap mereka.
Taiha pun terpaksa melawan dan mengalahkan mereka saat itu juga. Taiha kemudian mengambil peluit salah satu polisi yang jatuh untuk dibawanya pergi. 다셋째 식량만 챙기고 Kita berpindah dulu pada geng kapak. Terlihat anak buah Jiho mengeluh dan sudah mulai lelah karena kompetitornya sudah selangkah lebih maju. Menurut mereka, Daigil kini sudah menjadi pemburu budak profesional. Salah satu anak buah Jiho juga mengeluhkan bahwa ia menginginkan kuda untuk transport mereka. 다음부터는 일이 술술 풀렸다니까요. Tak lama itu, Chulwong datang menghampiri. Jiho dengan songongnya mengusir Chulwong karena dia sudah bisa menebak bahwa Chulwong ingin jasa mereka. 우리가 Chulwong kemudian menawarkan hadiah 300 nyang untuk mereka. Namun Jiho masih saja songong dan tak mau mengambil misi itu. Barulah setelah Chulwong memberikan hadiah 500 nyang, Jiho pun tunduk terhadap Chulwong. 인사드려라. 보시겠습니다요, 나리. Chulwong kemudian mengajak mereka untuk mengambil kuda di istana. Sementara itu Taiha dan Unyun hampir tiba di Chungju. Namun sebelum itu mereka harus melewati pos pemeriksaan terlebih dahulu. Mengetahui itu, Taiha meminta Unyun untuk sementara waktu berpisah guna menghindari penjagaan yang ketat. 좋을 듯합니다. 따로 가다. Untuk mengantisipasi keselamatan Unyun, Taiha pun memberikan peluit kepada Unyun. "Jika nanti kau berada dalam bahaya, maka panggil aku dengan peluit itu," kata Taiha. 늘 보십시오. 금방 달려갈 테. Mereka pun lantas berpencar. Namun baru saja Unyun keluar, para petugas kota sudah mengetahui gelagat Unyun yang mencurigakan. 못하는 년이냐? Saat Unyun hendak akan dibawa ke kantor polisi, lalu tiba-tiba saja muncullah Yunji membunuh para petugas tersebut. Saat Yunji selangkah lagi mendapatkan Unyun, kemudian tiba-tiba datang Taiha menolongnya. Taiha berpesan kepada Unyun agar mengingat sesuatu yang sangat ia cintai. Tujuannya agar Unyun semangat dalam mempertahankan pelariannya. Mendengar itu, Unyun pun kemudian memegang erat batu kenangannya. Noda darah yang ada pada baju putih Unyun lantas disamarkan oleh Taiha. Taiha menggambar motif bunga pada pakaian putih tersebut supaya orang-orang tak mencurigainya. Setelah itu, sesuai kesepakatan, Taiha dan Unyun pun mulai saat ini memutuskan untuk berpisah. 동행하신 Mereka berucap terima kasih dan saling memberikan motivasi satu sama lain. 강령하셔요. 감사드립니다. Singkat waktu, akhirnya Chulwong juga pergi ke Chungju. Pertama-tama dia mendatangi Lim dan berniat menghabisinya. Selain beliau yang telah menyelamatkan Taiha, usut punya usut sebenarnya beliau juga telah merencanakan pembebasan anak putra mahkota di Pulau Jeju. 송태아가 오기로 했습니까? Sementara Chulwong menginterogasi Lim tentang keberadaan Taiha, justru geng kapak tengah asyik mengintip Chulwong. Karena Lim ini gak mau menunjukkan keberadaan Taiha, oleh karenanya dia harus rela mati di tangan Chulwong. Sementara itu, Daigil dan kawan-kawannya memutuskan untuk berpencar mengelilingi kompleks perumahan yang diduga ditempati oleh Lim. 지붕 위로 올라갔다가 놈이 세면은 바로 방향 잡아. Tak lama kemudian Taiha pergi ke kediaman Lim dan mendapati orang yang dicarinya telah terbunuh oleh Chulwong. Taiha marah dan Chulwong sangat dingin menghadapinya. 우리 스승을 살해했는가 때문에 일이 안. Tanpa mengutarakan alasannya membunuh Lim, Chulwong pun lantas menyerang Taiha saat itu juga. Pertempuran pun tak dapat dihindarkan lagi. Peperangan berlangsung sengit hingga suatu ketika tiba-tiba si Daigil datang dengan tenangnya mengucapkan, 송태아,
한마디야 오마리야 아이 그리웠어 Tentu Chulwong bingung siapa sebenarnya cecenguk yang datang kali ini. 못하는 놈이냐 Setelah itu, Daigil langsung ikut nimbrung berperang melawan mereka. Wansong yang diminta untuk mengawasi dari atas genteng tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Yunji. Tentu Wang Sun lengah melihat paras cantik dari Yunji. Mengetahui reaksi mesum dari Wang Sun, Yunji pun menendang titit Wang Sun hingga dirinya terjatuh. Kita balik lagi ke pertarungan segitiga antara Daigil, Chulwong, dan Taiha. Tiba-tiba Jenderal Choi datang membantu Daigil. 이거 맞아. Peperangan sangat mengesankan hingga suatu ketika di sisi lain Unyun tengah diketahui keberadaannya oleh Baekho. 아씨 Merasa tak bisa berbuat apa-apa, Unyun pun kabur dan meniup peluitnya. Taiha yang sedang berperang mendengar suara peluit tersebut dan langsung bergegas pergi ke arah suara tersebut. Tak mau kehilangan Taiha untuk yang kesekian kalinya, Daigil pun terus mengejar Taiha. Sadar bahwa target mereka telah menjauh, Chulwong dan Jenderal Choi menghentikan perkelahiannya. Mereka sempat bingung bagaimana mungkin mereka bisa memiliki tanda kepolisian yang sama. 똑바로 보고 물러거라 몸값이 비싸서 뭐 이런 거? Sementara itu terjadilah siklus kejar-kejaran di tengah pasar antara Baekho, Unyun, Taiha, dan Daigil. Sudah pastilah bersambung pas lagi seru-serunya.